Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Ismi Jamesti Saekti dengan nomor pokok mahasiswa K1A210001 dari Program Studi Pendidikan Matematika Universitas Subang. Pada kesempatan ini, saya akan menjelaskan mengenai aplikasi Photomath. Apa sih aplikasi Photomath itu? Photomath adalah aplikasi bantu dalam pembelajaran yang terfokus pada matematika. Aplikasi Photomath akan membantu kita menafsirkan persoalan matematika dari aritmatika hingga kalkulus secara instan dengan menggunakan kamera pada perangkat seluler kita. Nah, aplikasi Photomath ini dapat diunduh atau diinstal di Google Play Store ataupun App Store. Sebenarnya, aplikasi Photomath ini juga tersedia untuk komputer ataupun laptop. Namun, akan lebih nyaman jika menggunakan smartphone karena menggunakan kamera dalam pengoperasiannya. Selanjutnya, ada fungsi dari aplikasi Photomath. Aplikasi Photomath ini sebenarnya berfungsi untuk mendorong pengguna memahami konsep-konsep dasar matematika. Adapun kegunaan aplikasi Photomath, yaitu aplikasi Photomath dapat digunakan untuk menyelesaikan soal-soal dari berbagai jenis operasi matematika yang meliputi yang pertama operasi bilangan bulat, pecahan, desimal, pangkat, akar pangkat, dan logaritma. Yang kedua, pernyataan aljabar. Yang ketiga, persamaan dan pertidaksamaan seperti linear, kuadrat, nilai mutlak, rasional, irasional, logaritmik, eksponen, hingga trigonometri. Yang keempat, aplikasi Photomath ini juga dapat menyelesaikan sistem persamaan linear dengan menggunakan metode perbandingan, substitusi, eliminasi, metode Gauss-Jordan, dan metode Cramer-Is rules. Yang kelima, aplikasi Photomath ini juga dapat menyelesaikan soal-soal kalkulus seperti fungsi turunan, dan fungsi integral. Yang keenam, trigonometri seperti perhitungan sudut ruang. Dan yang terakhir, aplikasi Photomath juga dapat menyelesaikan grafik fungsi matematika dasar. Jadi aplikasi Photomath ini sangat cocok menjadi rujukan cara-cara penyelesaian soal-soal yang tidak bisa diselesaikan. Adapun fitur-fiturnya, yang pertama, ada langkah-langkah penyelesaian. Dalam aplikasi Photomath ini, langkah-langkah penyelesaian akan ditampilkan secara rinci. Selain itu, aplikasi Photomath ini juga dapat menampilkan grafik penyelesaian seperti ini misalnya. Yang ketiga ada petunjuk animasi. Namun untuk petunjuk animasi ini hanya dapat diakses oleh Photomath List. Jadi aplikasi Photomath ini selain yang gratis juga ada yang berbayar. Yang keempat ada favorit editing dan solusi soal. Ini juga hanya dapat diakses oleh Photomath List. Namun tidak masalah untuk fitur yang pertama dan yang kedua juga sudah sangat bagus. Nah, kemudian dalam aplikasi Photomath ini juga memiliki kekurangan. Photomath, kekurangannya tidak selalu berfungsi sebagaimana mestinya. Photomath memiliki kekurangan yaitu membaca huruf, angka, ataupun simbol pada kamera yang selalu berujung berbeda hasil pengambilan gambar dan soal asli yang di buku. Misalnya kita menggunakan tulisan tangan, kemudian kita scan, nah kadang berbeda dengan hasil yang ditampilkan oleh Photomath. Kemudian tidak semua rumus terkoneksi pada aplikasi. Ada banyak rumus yang tidak bisa diselesaikan oleh Photomath. Penyelesaian pada banyak simbol juga tidak dapat dilakukan. Selanjutnya, di sini saya juga memiliki soal-soal untuk latihan menggunakan Photomath. Nah, di sini Photomath itu hanya dapat menyelesaikan persoalan matematika. Aplikasi Photomath ini tidak serta-merta dapat men-scan, kemudian menghasilkan hasilnya secara instan, tetapi untuk misalnya di sini kita memiliki soal cerita. Nah, ini tidak dapat diselesaikan oleh Photomath. Oleh karena itu,
kita harus mengubahnya terlebih dahulu ke dalam kalimat matematika. Misalnya di sini, untuk soal yang pertama, Andi memiliki 2 buah permen berwarna hijau dan biru yang akan dimasukkan ke dalam sebuah toples. Toples ini akan penuh jika terisi 680 buah permen. Jika banyaknya permen hijau adalah 50 kurangnya dari permen biru, maka jumlah permen biru di dalam toples adalah, kita ubah dulu, menjadi persamaan matematika. Di sini misalkan untuk permen berwarna hijau, itu sebagai X. Kemudian permen biru, misalnya Y. Nah, berarti persamaannya adalah X ditambah Y itu sama dengan 680. Kemudian, banyaknya permen hijau adalah 50 kurangnya dari permen biru. Jadi, X itu sama dengan Y dikurangi 50. Baru setelah kita mengubah kalimatnya ke dalam persamaan matematika, kita dapat menggunakan aplikasi Photomath. Nah, namun sebelumnya kita unduh terlebih dahulu aplikasi Photomath-nya. Di sini saya menggunakan Android, jadi kita buka aplikasi Google Play Store. Nah, di pencarian kita ketik Photomath. Nah, ini dia, ukurannya hanya 7,4 MB. Lambangnya yang seperti ini. Kemudian kita klik install saja. Langsung kita buka saja. Nah, di sini tampilan awalnya seperti ini. Kita lanjut. Nah, selesai. Izinkan Photomath mengambil gambar dan merekam video. Ya, kita izinkan saja. Ada tampilan awalnya. Tentu saja di sini ada kamera yang dapat men-scan soal matematika. Kemudian ada kalkulator. Selain kita men-scan, kita juga dapat mengetikkan soalnya di sini. Yang bertanda merah ini, di belakangnya itu ada simbol-simbol lain. Kemudian ini riwayat penggunaan. Ada fungsi logaritma, trigonometri, kalkulus juga. Nah, kemudian di sini juga ada riwayat. Kalau di sini, riwayat ini adalah soal-soal yang telah kita kerjakan tersimpan. Dapat kita tandai juga. Kemudian di Photomath ini juga dapat men-scan soal yang berasal dari galeri. Selanjutnya di pojok kiri atas ada pilihan bahasa. Nah, kebetulan di sini ada bahasa Indonesia, Arab, dan sebagainya. Ini lebih dari 30 bahasa. Pengaturan. Di sini pengaturannya ada pilihan animasi atau metode yang disukai. Misalnya di sini untuk pembagian ada metode bagi kurung seperti ini, ada yang kedua, yang ketiga pembagian biasa. Kemudian perkalian, misalnya kita pilih yang ini. Selanjutnya ada desimal. Tanda desimal di Indonesia itu pakai tanda koma ya. Binomial koefisien. Nah, penulisannya bisa seperti ini. Dan desimal berulang, misalnya kita pilih yang ini. Nah, dalam pengaturan seperti itu isinya. Help center, di sini pusat bantuan ya. Nah, ada Photomath Plus, versi berbayarnya. Tapi kita bisa menggunakan yang gratisnya saja. Itu sudah sangat bagus yang gratisnya juga. Kita langsung saja untuk mempraktekkan soal yang tadi sudah disebutkan sebelumnya. Nah, di sini yang pertama, Andi memiliki 2 buah permen berwarna hijau dan biru yang akan dimasukkan ke dalam sebuah toples. Toples ini akan penuh jika telah terisi 680 buah permen. Jika banyaknya permen hijau adalah 50 kurangnya dari permen biru, maka jumlah permen biru di dalam toples tersebut adalah.
Nah, pemisalannya, misal permen hijau itu sebagai X, permen biru yaitu Y. Kita peroleh persamaan linearnya, yaitu X ditambah Y sama dengan 680, kemudian yang kedua X sama dengan Y dikurangi 50. Kita akan mencoba fitur foto soal atau men-scan soal. Nah, di sini saya sudah menuliskan soalnya di kertas. Bisa men-scan di kertas bergaris juga ya untuk Photomath ini. Kita klik. Nah, akan muncul swipe up for more. Nah, penyelesaiannya itu kita lihat yang warna hitam ini dapat menggunakan metode substitusi, eliminasi, Cramer-Is rule, comparison method atau perbandingan, bisa menggunakan inverse matrix dan bisa metode Gauss-Jordan juga. Nah, kita dapat menuliskan ulang persamaannya seperti ini. Ada juga muncul grafik penyelesaiannya. Misal kita lihat ya di sini langkah-langkahnya. Kita menggunakan metode substitusi. Nah, langkah-langkahnya adalah seperti ini. Ini sangat terperinci. Nah, yang warna orange ini untuk aplikasi Photomath Pro-nya. Tapi ini untuk yang berbayar. Nah, seperti itu. Jadi penyelesaiannya X sama dengan 315 dan Y sama dengan 365. Selanjutnya untuk soal nomor 2, tentukan persamaan kuadratik dalam bentuk fx sama dengan ax kuadrat ditambah bx ditambah c menggunakan nilai berikut. Yang pertama, untuk nilai x sama dengan negatif 2, maka f dalam kurung negatif 2 sama dengan negatif 56/5. Kemudian untuk nilai X sama dengan 1, maka F dalam kurung 1 sama dengan 61/20. Dan untuk nilai X sama dengan 4, maka F dalam kurung 4 sama dengan 3,8. Nah, tetapi kita tidak bisa langsung menggunakan aplikasi Photomath untuk menyelesaikan soal ini. Pertama-tama, kita harus mensubstitusikan terlebih dahulu nilai-nilai X-nya ke dalam fungsi fx. Nah, sebelumnya saya sudah mendapatkan persamaan-persamaannya. Untuk persamaan yang pertama, yaitu 4A dikurangi 2B ditambah C sama dengan negatif 56/5. Untuk persamaan kedua, A ditambah B ditambah C sama dengan 61/20. Dan untuk persamaan yang ketiga, yaitu 16A ditambah 4B ditambah C sama dengan 3,8. Nah, tetapi kita tidak akan menggunakan yang kamera. Di sini kita akan menggunakan fitur kalkulator. Nah, kita tulis untuk persamaan yang pertama, yaitu 4A dikurangi 2B ditambah C sama dengan negatif 56/5. Untuk persamaan kedua, yaitu A ditambah B ditambah C sama dengan 61/20. Dan untuk persamaan yang ketiga, yaitu 16A ditambah 4B ditambah C sama dengan 3,8. Ini kita langsung bisa mengklik Show Solution. Akan muncul berbagai metode penyelesaiannya. Kita akan mencoba mengklik Show Solving Step. Maka akan muncul langkah penyelesaiannya yang lebih detail. Jadi, penyelesaiannya yaitu nilai A sama dengan negatif 3/4, B sama dengan 4, dan C sama dengan negatif 1/5. Selanjutnya, untuk soal nomor 3, berdasarkan fungsi fx sama dengan 3x kuadrat ditambah 18x dikurangi 1, tentukan akar-akar persamaan, titik puncak, interval saat kurva naik, dan interval saat kurva turun. Di sini kita akan menyelesaikannya dengan mencoba metode yang grafik.
Sebelumnya saya sudah menuliskan persamaannya. Kita bisa men-scan. Maka Photomat ini akan langsung mendeteksi persamaan tersebut. Nah, akan muncul di sini langkah-langkah dalam animasi. Tetapi ini untuk Photomat Plus. Coba kita lihat. First, let's look at our coefficient signs and count the number of times the sign changes between two adjacent coefficients. If there's a change, we'll mark it with a check mark. If not, we'll use a cross mark. The first two terms don't have a change of signs, so we'll mark it with a cross mark. Seperti itu. Nah, di sini juga dapat dicari nilai derivatif, vertex, dan sebagainya. Nah, untuk lebih jelas kita akan melihat grafik fungsi tersebut. Bisa diperkecil, bisa diperbesar. Di sini langsung didapatkan akar-akar dari persamaan, yaitu negatif 9 ditambah 2 akar 21 per 3,0 dan negatif 9 ditambah 2 akar 21 per 3,0. Domainnya X, anggota bilangan real, range-nya fx, anggota dari interval tertutup negatif 28 sampai positif tak hingga. Kemudian untuk nilai minimumnya dicapai ketika nilai X sama dengan negatif 3 dan nilai Y-nya negatif 28. Kemudian intercept-nya 0, negatif 1. Seperti itu. Selanjutnya untuk soal nomor 4, di sini soal cerita. Pada tahun 2002, perusahaan A memiliki nilai profit yang dapat diukur melalui sebuah fungsi, yaitu Px sama dengan negatif 7x kuadrat ditambah 560x dikurangi 4680, di mana P menunjukkan profit dan X adalah jumlah produksi. Tentukan nilai maksimum dari perusahaan tersebut. Nah, saya sudah menuliskan soalnya. Kita dapat men-scan. Maka akan muncul beberapa penyelesaiannya. Nah, ini grafiknya. Jadi tanpa kita menuliskan Y pun, maka akan langsung terdeteksi bahwa Y sama dengan negatif 7x kuadrat ditambah 560x dikurangi 4680. Itu grafiknya seperti ini. Nah, jadi maksimumnya yaitu dicapai ketika nilai X sama dengan 40, maka Y-nya 6520. Seperti itu. Soal saya sudah selesai. Kemudian di sini kita akan mencoba untuk menyelesaikan soal-soal yang lebih sederhana lagi. Misalnya 2 ditambah 6 dikali 5 ditambah 9. Nah, kan kadang siswa kebingungan mana yang akan dikerjakan terlebih dahulu. Di sini, di dalam Photomat, ada tanda. Yang diberi tanda merah ini adalah tanda yang dikerjakan terlebih dahulu. Maka, 2 ditambah 6 dikali 5 ditambah 9, pengerjaannya seperti ini. Hasilnya adalah 41. Mungkin cukup sekian penjelasan dari saya. Mohon maaf apabila banyak kekurangan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.